Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Manusia secara naluriah suka dipuji karena memberikan perasaan senang, bangga dan termotivasi untuk menjadi lebih baik yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Pujian membuat seseorang merasa dihargai dan menunjukkan bahwa orang lain mengakui kemampuan dan pencapaian seseorang. Namun, keinginan untuk selalu dipuji bisa menjadi masalah jika melebihi batas normal dan menjadi haus pujian. Oleh karena itu, Alkitab dalam Matius pasal 5 pada ayat yang ke-16 yang merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit, mengajarkan bahwa apapun pencapaian kita, keberhasilan kita, prestasi kita, bahkan semua perbuatan baik kita, biarlah memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipuji. Dalam Matius 5 pada ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mencapai kehidupan yang menjadi terang. Kita tidak cukup hanya hadir dalam ibadah dan kegiatan pelayanan. Hidup kita harus memancarkan hal baik yang Tuhan ajarkan dan membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kita pasti menghasilkan perbuatan baik yang memuliakan Allah apabila senantiasa bersekutu dengan Yesus sebagai sumber terang, baik dalam ibadah raya maupun dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Melakukan firman Tuhan dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa dengan ucapan syukur sekalipun dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Tanpa kita berbuat baik, maka sia-sialah kekristenan kita selama ini. Perbuatan baik kita harus menjadi identitas orang Kristen. Bukan supaya kita dipuji orang, tetapi supaya orang lain tahu mengapa dan bagaimana kita bisa selalu melakukan perbuatan baik bagi sesama. Mungkin perbuatan baik kita tidak selalu direspon, tetapi orang dunia akan mengerti bahwa Yesuslah yang mengajarkan dan memampukan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Tidak hanya pada saudara, keluarga, teman, bahkan juga kepada musuh. Dan pada akhirnya, orang yang akan memuji dan memuliakan Bapa di sorga. Perbuatan baik yang dapat memuliakan Allah antara lain dengan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan seperti nasihat, perhatian, penghiburan, dukungan, doa-doa syafaat bagi mereka dan juga termasuk memberi donasi. Ketika kita melakukan semua itu, kita tidak boleh merasa superior atau lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang-orang yang kita bantu. Apakah semua perbuatan baik dapat memuliakan Allah? Ternyata tidak semua perbuatan baik dapat memuliakan Allah. Yaitu apabila yang pertama, perbuatan baik tidak dilakukan karena kasih. Seharusnya tindakan kita dilakukan atas dasar kepedulian, tanpa mengharapkan imbalan dan tulus demi kebahagiaan orang lain. Ini merupakan cerminan dan kasih Kristus yang lebih dalam daripada sekedar rasa simpati. Karena untuk itulah tujuan panggilan Tuhan atas hidup kita supaya bercahaya dan memuliakan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga. Yang kedua, perbuatan baik dilakukan dengan pamrih untuk mencapai pujian, dilakukan untuk mencari dukungan dalam kampanye, dilakukan hanya untuk pencitraan dan sebagainya. Semua itu adalah upaya menampilkan diri lebih baik dari yang sebenarnya dan hanya untuk konsumsi publik. Tindakan tersebut tidak memuliakan Allah karena hanya berpura-pura melakukan perbuatan baik, bahkan dapat merusak nilai sebenarnya dari perbuatan baik tersebut. Roma 12 pada ayat yang ke-9. Yang ketiga, dilakukan hanya sebatas slogan atau formalitas,
baik secara kualitas maupun kuantitas, dan tidak benar-benar nyata sebagai perbuatan baik yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun bagi sesama. Misalnya, memberi bantuan atau donasi hanya seperlunya, membesuk orang tetapi perkataannya bersifat menghakimi. Roma 14 pada ayat yang ke-19. Yang keempat, perbuatan baik dilakukan seseorang dengan karakter buruk. Misalnya, tidak jujur, sombong, egois, tidak punya rasa hormat, sulit mengampuni, tidak adil, tidak sopan, pemarah, dan sebagainya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-5. Sekalipun seseorang memiliki karunia rohani, tetapi tidak memiliki karakter yang baik, maka ia tidak dapat memancarkan terang Kristus. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, apakah kita melakukan perbuatan baik atau tidak melakukannya? Ketahuilah bahwa Allah tetap mulia. Apapun status sosial atau latar belakang hidup kita, kita tetap dapat menjadi terang yang bercahaya, asalkan kita mau menjadi saluran berkat Tuhan melalui perbuatan kita. Dengan demikian, hidup kita akan berdampak bagi sesama. Mereka yang menikmati dampak dari perbuatan baik yang kita lakukan akan memuliakan Bapa. Selamat memancarkan terang Kristus. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.